Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Rahayu dengan NIM 2230511031 dari Program Studi Teknik Informatika mahasiswi semester 4 kelas A dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan jaringan yang ada pada perusahaan PT Honda Motor. Berikut ini merupakan studi kasusnya. Dalam perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan lokasi gedung yang berbeda-beda yang masih dalam satu area wilayah. Gedung A merupakan data center, memiliki 2 lantai, dan gedung B memiliki 3 lantai, digunakan sebagai manajemen pengelolaan data, terdiri dari bagian accounting, administrasi, pajak, bagian BPKB, bagian STNK, BBN, sedangkan gedung C digunakan sebagai gudang produksi dengan memiliki 4 lantai. Jaringan di kantor ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, koneksi internet tidak stabil. Kemudian yang kedua, koneksi antar departemen atau gedung sering terputus. Ketiga, akses ke server file lambat. Kemudian, di sini saya ditugaskan untuk membuat jaringan yang ada pada perusahaan PT Honda Motor yang lebih stabil, andal, dan aman. Kemudian terdapat beberapa spesifikasinya, yaitu dengan menggunakan topologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Kemudian yang kedua, menggunakan perangkat jaringan yang sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan konfigurasi jaringan yang diperlukan termasuk routing, switching, dan security. Baik, langsung saja ke penyelesaian permasalahannya. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu perangkat yang akan digunakan, dikarenakan terdapat 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Yang dimana gedung A ini tadinya kan sebagai tempat data center. Nah, di sini saya menggunakan perangkat server dengan nama server 0 untuk lantai 2 dan server 1 ini untuk lantai 1. Dikarenakan kan tadi gedungnya itu terdapat 2 lantai. Kemudian server ini nantinya akan dihubungkan ke switch dengan nama GA lantai 1 GC. Yang GA ini merupakan singkatan dari gedung A dan GC ini merupakan singkatan dari gedung C. Sama seperti server 1, server 0 juga nantinya akan disambungkan dengan switch GA lantai 2 GB, yang berarti gedung A lantai 2 untuk gedung B. Selanjutnya di sini terdapat gedung B, yang dimana gedung B ini memiliki 3 lantai, yaitu untuk lantai ketiga di sini terdapat 2 ruangan, yaitu untuk accounting dan administrasi. Nah, 2 ruangan ini nantinya akan disatukan menggunakan switch dengan nama lantai 3 GB atau gedung B. Selanjutnya di sini juga terdapat PC atau ruangan untuk pajak dan BPKB yang diletakkan pada lantai kedua di gedung B, yang nantinya akan disambungkan atau dihubungkan dengan switch PT lantai 2 gedung B. Selanjutnya, untuk lantai pertama di sini terdapat PC, STNK, dan BNN yang nantinya akan dihubungkan atau disambungkan dengan switch PT lantai 1 gedung B. Selanjutnya, untuk gedung C, di sini tiap lantainya saya menggunakan 2 PC, karena PC pertama ini sebagai PC utamanya dan PC kedua ini sebagai cadangannya. Jadi jaga-jaga saya menggunakan 2 PC untuk tiap lantainya pada gedung C. Pada lantai keempat di sini terdapat 2 PC dengan nama yaitu PC 1 lantai 4 dan PC 2 lantai 4, yang nantinya akan dihubungkan atau disambungkan dengan switch dengan nama L4GC atau kepanjangan dari lantai 4 gedung C. Selanjutnya untuk lantai ketiga di sini terdapat PC 1 lantai 3 dan PC 2 lantai 3, yang dimana nantinya akan disambungkan dengan switch dengan nama L3GC. Selanjutnya pada lantai kedua di gedung C ini terdapat 2 PC juga, yaitu dengan nama PC 1 lantai 2 dan dengan nama PC 2 lantai 2, yang nantinya kedua PC ini akan disambungkan dengan switch PT dengan nama yaitu L2GC atau lantai 2 gedung C. Kemudian pada lantai pertama juga di sini terdapat 2 PC, yaitu PC 1 lantai 1 dan PC 2 lantai 1, yang nantinya akan tersambung juga dengan switch PT L1GC. Nah, fungsi switch pada tiap lantai ini yaitu untuk menghubungkan perangkat pada tiap lantainya, yang nantinya switch ini seluruhnya juga akan saling. Kemudian setelah itu di sini terdapat cloud PT internet untuk menyediakan internetnya. Kemudian di sini terdapat juga perangkat DSL modem PT yang digunakan untuk media penghubung antara router dengan saluran internetnya atau router dengan cloud PT internetnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan perangkat router PT. Nah, yang dimana router PT ini berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas jaringan agar
tidak saling bertabrakan. Jadi biar jaringannya saling mengirim data secara efisien, maka saya menggunakan router. Setelah semua perangkat disediakan, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan port pada router. Nah, karena port pada router ini kurang, sedangkan port router ini yang digunakan lebih dari port yang disediakan oleh router, maka kita tambahkan port routernya secara manual, yaitu pada bagian physical routernya. Selanjutnya, kita hubungkan tiap perangkat menggunakan kabel yang sesuai. Untuk PC ke switch, kita menggunakan kabel strike. Kemudian untuk switch ke switch, kita menggunakan kabel crossover. Karena yang bagus atau yang cocok untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, yaitu switch ke switch, kita menggunakan kabel crossover. Sedangkan yang baik atau yang bagus untuk menghubungkan banyak perangkat itu kita menggunakan kabel strike. Nah, selanjutnya untuk penghubung antara router dengan server, kita menggunakan kabel crossover juga. Namun, untuk sebagai media penghubung antara router dengan switch, kita menggunakan kabel fiber atau fiber. Dan untuk menghubungkan cold path internetnya dengan DSL modemnya, kita menggunakan kabel PON. Dan untuk modem ke router ini kita menggunakan kabel strike. Untuk gedung C, pada bagian gedung C ini kabel yang digunakan sama seperti pada gedung B. Untuk switch ke PC ini kita menggunakan kabel strike, dan untuk switch ke switch kita menggunakan kabel crossover. Setelah seluruh perangkat tersambung menggunakan kabel, dapat teman-teman lihat bahwa topologi yang saya gunakan ini merupakan topologi star. Nah, alasannya nanti akan saya jelaskan pada bagian akhir. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router. Yang menghubungkan router dengan modem ini kan port FA00, maka kita lakukan konfigurasi pada fast Ethernet 00 dengan IP address-nya itu adalah 192.168.100.1 dengan subnet masknya itu adalah 255.255.255.0 karena kelas yang kita gunakan ini merupakan kelas C. Kemudian kita lakukan konfigurasi fast Ethernet 10 dengan IP address 192.168.10.254, di mana fast Ethernet 10 ini merupakan fast Ethernet yang menghubungkan router dengan server 0. Kemudian lakukan konfigurasi juga pada fast Ethernet 20 dengan IP address 162.10.10.254. Nah, kemudian kenapa di sini untuk subnet masknya ini merupakan hanya 255.255.0.0 karena IP address yang kita gunakan ini merupakan kelas B. Nah, untuk fast Ethernet 20 ini pada router merupakan port yang digunakan untuk menghubungkan router dengan server 1. Nah, sedangkan untuk port atau fast Ethernet 30 dan 40 ini kita biarkan menyala saja. Yang dimana untuk fast Ethernet 30 dan 40 ini merupakan port yang digunakan untuk menyambungkan router ke switch GA lantai 1 GB dan switch GA lantai 2 GC, atau port yang digunakan untuk menghubungkan router dengan switch yang menghubungkan dengan gedung B dan gedung E. Dilanjutkan dengan isi atau konfigurasi IP address pada kedua server, yaitu pada server 0 dan server 1. Untuk server 0 diberi IP yaitu 192.168.10.1 dan gateway-nya itu adalah 192.168.10.254. Kemudian untuk server 1 diberi IP 162.10.10.1 dan gateway-nya 162.10.10.254. Untuk server ini menggunakan IP kelas C dan untuk server 1 menggunakan IP kelas B. Dilanjutkan dengan konfigurasi IP dan gateway pada tiap PC. Nah, kita konfigurasi IP terlebih dahulu pada gedung B. Pada gedung B untuk PC accounting diberi IP 30.1.1.10 dan untuk PC administrasi diberi IP 30.1.1.11 dan untuk gateway-nya sama antara PC accounting dan administrasi karena dalam satu lantai yang sama, yaitu gateway-nya adalah 30.1.1.1. Nah, untuk pemberian alamat IP ini sudah saya cantumkan alamat IP dan gateway-nya. Nah, untuk gateway lantai 2 ini gateway-nya adalah 20.1.1.1 dan untuk lantai 1 ini gateway-nya adalah 10.1.1.1. Untuk alamat IP-nya dapat teman-teman lihat pada teks deskripsi yang telah saya berikan pada bagian Cisco. Kemudian untuk konfigurasi IP pada perangkat PC di gedung C, untuk lantai 4 PC 1 lantai 4, IP-nya 4.1.1.2,
Alamatnya hampir sama antara PC1 lantai 4 dan PC2 lantai 4, hanya saja dibedakan pada bagian ujungnya. Dan untuk gateway-nya juga sama, yaitu 4.1.1.10. Untuk pemberian alamat IP dan gateway-nya dapat teman-teman lihat, telah saya cantumkan alamat IP dan gateway-nya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada penambahan VLAN untuk tiap switch yang berada pada tiap lantai gedung. Untuk switch lantai 3GB berarti yang ini yang berada pada lantai 3 gedung B. Untuk VLAN-nya ditambahkan yaitu 10, 20. Nah, untuk yang 30 ini saya lupa mencantumkan, tapi telah saya setting dengan menambahkan 30 dengan nama VLAN-nya yaitu 3. Nah, untuk seluruh switch yang berada pada gedung B diberikan VLAN database yang sama yaitu 10 dengan nama VLAN 1, 20 dengan nama VLAN 2, dan 30 dengan nama VLAN 3. Setelah switch yang berada pada gedung B telah ditambahkan VLAN database-nya yaitu 10, 20, 30 yang dimana 10 dengan nama VLAN 1, 20 dengan nama VLAN 2, dan 30 dengan nama VLAN 3, maka kita tambahkan juga VLAN database pada switch GA lantai 1 GB yang menghubungkan antara router dengan switch pada gedung B. Untuk VLAN database-nya sama yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian untuk switch pada gedung C ini sama dengan gedung B sebelumnya, namun untuk gedung C ini sampai 40, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Namun penamaannya juga dibedakan agar tidak memusingkan. Untuk 10 kita beri nama lantai 1, 20 lantai 2, 30 lantai 3, dan 40 lantai 4. Kita tambahkan VLAN database tersebut pada seluruh switch yang berada pada gedung C. Jangan lupa juga untuk switch GA lantai 2GC, kita tambahkan juga VLAN database yang sama. Dilanjutkan dengan mengisi port switch yang terhubung dengan PC, diubah seluruhnya menjadi akses dan pilih VLAN yang sesuai. Jadi misalkan gini, untuk FA yang terhubung antara switch dengan PC accounting. Nah, antara switch PT lantai 3 gedung B ini menggunakan port FA11 yang dimana port ini terhubung dengan PC accounting. Nah, maka pada bagian FA11 di sini kita ubah menjadi akses dan VLAN-nya ini adalah 30. Nah, kenapa 30? Karena saya menempatkan untuk 30 ini untuk lantai 3, 20 untuk lantai 2, dan 10 untuk lantai 1. Kemudian dimisalkan pada gedung C di sini pada lantai 4, di mana bisa kita lihat port yang menghubungkan antara switch L4GC atau switch yang berada pada lantai 4 gedung C yang terhubung dengan PC 1 lantai 4 ini merupakan port FA11. Maka kita ubah pada bagian fast Ethernet 11 diubah menjadi akses dan VLAN-nya 40. Nah, kenapa 40? Karena saya menginginkan untuk VLAN 40 ini dikhususkan untuk lantai 4, VLAN 30 untuk lantai 3, VLAN 20 untuk lantai 2, dan VLAN 10 untuk lantai 1. Untuk pengisian port switch yang terhubung dengan PC dilakukan seperti yang saya contohkan barusan. Kemudian dilanjutkan dengan isi tiap port yang menghubungkan switch dengan switch menjadi trunk dan pilih seluruh VLAN yang baru ditambahkan tadi. Misalkan pada gedung C di sini yang menghubungkan antara switch L4 dan L3 di sini adalah FA atau Fast Ethernet 01. Maka kita buka pada bagian ini, kemudian kita masuk ke 01. Nah, untuk bagian sininya kita ubah menjadi trunk dan kita checklist yang tadi telah kita tambahkan VLAN-nya kan sampai 40. Nah, maka kita checklist pada bagian itu saja. Untuk konfigurasinya, setiap switch ke switch itu sama seperti yang saya contohkan barusan. Kemudian jangan lupa juga untuk port yang menghubungkan antara switch dengan router juga diubah menjadi trunk, yang dimana misalkan di sini port yang menghubungkan antara switch dengan router pada GA lantai 2GC di sini adalah FA41. Maka kita ubah pada bagian FA41 di sini menjadi trunk dan kita checklist pada bagian VLAN yang telah kita tambahkan. Kemudian untuk switch GA lantai 1GB juga sama.
Dilanjutkan dengan konfigurasi CLI pada router dengan FA30. Nah, untuk FA30 ini kan yang menghubungkan antara router dengan gedung B. Berikut ini merupakan konfigurasi CLI-nya. Enable configuration terminal, kemudian interface FA30. Nah, pada bagian sini kita tambahkan pada FA30 ini titik 10 hingga titik 30 karena untuk VLAN-nya di sini kita menggunakan dari VLAN 10 hingga VLAN 30 saja. Kemudian untuk IP address-nya, untuk IP address yang di sini yang dicantumkan adalah gateway dari tiap lantai yang digunakan. Nah, di sini kan untuk switch PT lantai 1 GB ini menggunakan VLAN 10. Maka gateway-nya atau IP yang dimasukkan di sini adalah IP gateway 10.1.1.1. Nah, namun untuk switch lantai 2 di sini kita menggunakan gateway 20.1.1.1 karena VLAN ini adalah 20. Dan untuk VLAN 30 di sini kita menggunakan IP gateway-nya yaitu 30.1.1.1. Untuk CLI router 4 juga kita melakukan hal yang sama, namun konfigurasinya dilakukan 4 kali yaitu 10, 20, 30, dan 40 karena kita menggunakan VLAN dari 10 hingga 40. Selanjutnya akan melakukan pengecekan koneksi tiap lantai dari setiap gedung. Kita uji konektivitas antar gedung pada tiap lantainya. Yang pertama kita uji pada gedung A, lantai 1 dengan lantai 2. Dapat teman-teman lihat bahwa konektivitas antar jaringan lantai 1 dengan lantai A dapat terhubung atau sukses. Kemudian kita cek pada gedung B di lantai 3 dengan lantai 2. Dapat teman-teman lihat bahwa pada gedung B pada lantai 3 dengan lantai 2 dapat terhubung. Kemudian kita uji untuk lantai 2 dengan lantai 1 pada gedung B. Dapat teman-teman lihat juga bahwa konektivitas antara jaringan lantai 2 dengan lantai 1 dapat terhubung. Kemudian kita cek untuk lantai 3 dengan lantai 1. Untuk lantai 3 dan lantai 1 pada gedung B juga dapat terhubung atau sukses. Selanjutnya, kita uji konektivitas pada gedung C, yaitu kita uji pada lantai 4 dengan lantai 3. Dapat dilihat bahwa untuk lantai 4 dan lantai 3 pada gedung C ini konektivitasnya sukses. Kemudian kita cek untuk lantai 3 dengan lantai 2. Dapat dilihat juga bahwa pada lantai 3 dengan lantai 2 dapat terhubung. Kemudian kita cek untuk lantai 2 dengan lantai 1. Untuk lantai 2 dan lantai 1 dapat terhubung. Kemudian kita cek untuk lantai 1 dengan lantai 4. Bisa dibuktikan bahwa untuk lantai 1 dan lantai 4 pada gedung C dapat terhubung. Kemudian kita hubungkan secara acak pada tiap lantainya. Dapat dilihat bahwa seluruh lantai yang ada pada gedung C sudah terhubung. Kemudian kita cek konektivitas seluruh gedung dari gedung A, kita coba dulu ke gedung B. Dapat dibuktikan bahwa gedung A dengan gedung B dapat terhubung. Kemudian kita uji juga untuk gedung A dengan gedung C. Dapat dilihat juga bahwa gedung A dengan gedung C dapat terhubung. Kemudian kita cek untuk gedung B dengan gedung C. Dapat dilihat untuk gedung B dan gedung C juga dapat terhubung. Kemudian kita hubungkan secara acak. Misalkan lantai 1 ke sini sukses. Bagian sini lantai 1 ke lantai 1 sukses. Gedung A ke gedung C sukses. Dapat dilihat bahwa seluruh gedung pada tiap lantainya sudah terhubung. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi firewall agar subnet 4.0.0.0 tidak dapat terkoneksi ke perangkat yang memiliki subnet 3.0.0 dengan FA40. Yang berarti, kita akan melakukan konfigurasi firewall agar pada gedung C di lantai 4 dan lantai 3 tidak dapat terhubung. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. Maka kita lakukan konfigurasinya. Kita masuk ke CLI, kemudian kita enter, kita klik enable, kemudian configuration terminal,
Selanjutnya kita tuliskan access list 110 permit IP, karena kan tadi kita ingin agar perangkat yang memiliki subnet 4.0.0 tidak terhubung, maka kita tuliskan subnetnya di sini. Kemudian di sini karena ini merupakan kelas A, jadi 255.0.0.0. Kemudian agar tidak terhubung dengan subnet 3.0.0.0, karena ini juga merupakan kelas A, maka kita tulis di sini 255.0.0.0. Selanjutnya kita klik enter, kemudian akses list 110 permit IP ini berarti untuk yang lainnya dapat terkoneksi. Kemudian karena tadi untuk gedung C ini berada pada FA4, maka kita tuliskan di sini FA40. Kemudian di sini IP access group 110 in, kemudian X atau exit enter atau interface FA40, karena kan tadi untuk perangkat yang memiliki subnet 4.0.0.0 ini berada pada VLAN 40, maka kita tuliskan di sini titik 40, kita enter IP access group 110 in, kemudian di sini X, kemudian kita tuliskan di sini interface FA40.30, karena tadi kan saya menginginkan agar lantai 3 pada gedung C tidak dapat terhubung dengan lantai 4 gedung C, maka kita tuliskan di sini interface FA-nya 40 karena gedung C ini berada pada port 4. Kemudian di sini titik 30 karena lantai 3 ini berada pada VLAN 30. Selanjutnya kita tuliskan di sini IP access group 110 in, kemudian X. Oh, ini terdapat kesalahan. Sebentar, untuk IP access group 110 in. Oke, berarti kita ulang lagi, kita lakukan pada INT FA 40.30, kemudian kita tuliskan di sini IP access group 110 in, kemudian X, lalu kita klik write untuk menyimpan. Kita tunggu beberapa menit untuk memastikan bahwa konfigurasi tersebut benar dan lantai 3 pada gedung C dengan lantai 4 pada gedung C tidak dapat terhubung atau tidak dapat terkoneksi. Selanjutnya kita lakukan uji konektivitas antara lantai 4 pada gedung C dengan lantai 3 pada gedung C. Apakah masih tetap terhubung atau tidak setelah dilakukan firewall agar pada lantai 4 dengan lantai 3 pada gedung C tidak dapat terhubung. Dapat dilihat bahwa yang tadinya pada lantai 4 dan lantai 3 gedung C terhubung, sekarang dapat dibuktikan bahwa setelah dilakukan konfigurasi firewall, maka pada lantai 4 dan lantai 3 tidak dapat terhubung. Nah, untuk konfigurasi firewall ini dapat kita lakukan ketika kita menginginkan suatu jaringan yang berada pada subnet tertentu tidak terhubung dengan jaringan yang lain. Ini merupakan salah satu cara untuk mengamankan sebuah jaringan. Langsung saja ke bagian laporannya, kita lanjutkan. Ini merupakan hasil akhirnya. Kemudian kesimpulan dan saran
dari penyelesaian masalah yang ada pada perusahaan PT Motor Honda. Kesimpulannya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan PT Honda Motor, menggunakan topologi STAR menjadi pilihan utama karena memberikan struktur yang dapat diandalkan dan mudah dikelola untuk menghubungkan berbagai gedung dan lantai di area perusahaan. Topologi STAR memiliki karakteristik di mana semua node, misalnya komputer, server, atau switch, terhubung secara langsung ke perangkat pusat seperti router dan switch atau switch utama. Hal ini menghasilkan beberapa keuntungan penting yang sangat mendukung dalam situasi perusahaan PT Honda Motor yang memerlukan koneksi stabil dan andal antar departemen serta akses yang efisien ke server file. Konfigurasi ini juga mencakup penerapan VLAN yang terpisah untuk memperjelas segmentasi jaringan dan meningkatkan keamanan data. Setiap perangkat telah dihubungkan dengan menggunakan kabel yang sesuai untuk memastikan konektivitas yang optimal. Pengujian konektivitas yang dilakukan antar berbagai gedung dan lantai menunjukkan bahwa semua bagian dan jaringan baru ini sudah terhubung dengan baik dan berfungsi seperti yang diharapkan. Langkah-langkah keamanan tambahan seperti konfigurasi firewall telah diterapkan untuk mengisolasi dan melindungi jaringan dari akses tidak sah, terutama dengan mengatur akses antara subnet tertentu untuk mencegah gangguan dan potensi resiko keamanan. Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan upaya yang komprehensif dan teknis dalam mendesain ulang dan meningkatkan infrastruktur jaringan PT Honda Motor untuk mendukung operasi bisnis yang lebih stabil dan aman. Kemudian, saran untuk perusahaan PT Honda Motor agar lebih meningkatkan efektivitas dan keamanan jaringan di masa depan, menurut saya ada 3. Yang pertama, implementasikan sistem monitoring yang berkelanjutan untuk secara proaktif mendeteksi dan mengatasi masalah jaringan sebelum menjadi kritis. Jadi, sebelum masalah itu menjadi kritis dan susah untuk ditangani, maka kita yang paling utama yaitu implementasikan sistem monitoring. Jadi sebelum kritis, kita sudah menanganinya. Kemudian yang kedua, rutin melakukan pengujian failover untuk memastikan bahwa sistem dapat pulih dengan cepat dari kegagalan tanpa mengganggu operasi bisnis. Simulasi skenario kegagalan juga akan membantu dan mempersiapkan respon terhadap insiden yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga, terus memperbaharui dan meningkatkan keamanan jaringan dengan teknologi terbaru, termasuk solusi anti-malware, enkripsi, dan autentikasi berlapis, yang dimana untuk memperkuat keamanan jaringan akan membantu melindungi data perusahaan dari ancaman cyber yang terus berkembang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, teman-teman bisa memberitahu saya lewat kolom komentar. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.